jalan kegelapan menuju jalan yang terang benar. Insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir nanti. Allahumma amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Ayo ditunggu hari ini di Masjid As-Salam Meranggen, Tegal, dalam rangka mengikuti pengajian buka bersama yang dihadiri oleh beberapa warga Bapak Ibu jamaah di Masjid As-Salam. Monggo, sudah ditunggu teman-teman yang lain segera untuk merapat. Pengajian menjelang buka puasa Ustaz guru kita Bapak Sukarno SPD sudah hadir di tengah-tengah kita. Nanti akan memberikan tausiah nasihat ilmu. Semoga nanti apa yang disampaikan beliau bermanfaat kita semua. Sebelum acara dimulai, saya mohon kepada jamaah semua supaya HP dimati dulu di sana. Dalam ini, jadi ketika guru kita bicara, kita dengarkan dengan baik-baik. Jadi jangan ada yang saya pakai. Setuju? Iya. Baik, untuk mengenai waktu karena waktunya sudah cukup sore, kita langsung saja kajian Bapak SPD. Pada beliau bahwa bersama waktu tentang kami bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, mas-mas, bapak dari jamaah pengajian Masjid As-Salam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga sampai hari yang ke-7 hari yang ke-7 ini alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan iman, kekuatan Islam, kesehatan, kesempatan dan berbagai nikmat yang lainnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Semoga kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita semuanya tidak terhenti di sini, paling tidak sampai akhir bulan Ramadan, sehingga kita bisa melaksanakan rangkaian ibadah di bulan Ramadan ini dengan nyaman, dengan tenteram, sehingga apa yang kita tuju yaitu menggapai wa'alakum tahun bisa terlaksana. Jamaah dirahmati Allah, semoga salawat dan salam senantiasa tercurah pada junjungan kita, panutan kita, uswatun hasanah kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang memang pantas kita jadikan contoh, manusia yang memang pantas kita jadikan suri teladan untuk menggapai kebahagiaan hidup di dunia, terlebih lagi kebahagiaan hidup di akhirat. Dan mudah-mudahan kita yang senantiasa mengikuti apa yang disampaikan dalam Muhammad sallallahu alaihi wasallam besok di yaumul akhirah akan mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu, mas-mas, bapak, adik-adik sehat ini. Alhamdulillah. Setunggal tahun nih, 1 tahun kita tidak bertemu ya. Kita 1 tahun ini ya. Pas dulu
saya silaturahim ke sini, acara juga buka puasa seperti ini. Alhamdulillah, di samping Allah diberi masukan, bermanfaat seperti ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tema yang ringan-ringan saja. Para Bapak Ibu, dan sore-sore dan tidak apa ya. Ya maksud saya begini. Saya menyampaikan tema bukan tentang masalah kalau biasanya awal-awal Ramadan sebenarnya masih 10 awal Ramadan ini masih menyampaikan tentang temanya apa Bapak Ibu? Takwa gitu Pak ya. Ya, ada yang takwa, ada yang tentang apa? Puasa dan sebelum puasa dan sebagainya. Namun saya menyampaikan pada kesempatan kali ini adalah 5 harapan manusia muslim. Ya. Pernah disampaikan Bapak Ibu? Insyaallah belum nih. Insyaallah. Ya, 5 harapan hidup kita orang sebagai orang muslim. Coba yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kita yang hidup di dunia ini pasti mempunyai harapan. Betul Bapak Ibu? Ketika Bapak Ibu dulu menikah, punya harapan tidak Bapak Ibu? Apa harapannya menikah Bapak Ibu? Bahagia ya Pak ya? Iya. Tapi sampai saat ini sudah bahagia Bapak Ibu? Iya. Sudah ada yang apa? Ada yang sudah dan ada yang belum. Ya, terus ya Bu ya? Ya. Tapi paling tidak kita mempunyai harapan ya. Kalau orang hidup mempunyai harapan itu semangat ya Pak ya, semangat. Tapi kalau orang tidak punya harapan, kira-kira terus Bapak Ibu. Iya, hidup berjalan apa adanya, mengalir saja. Itu namanya hidup tanpa harapan. Ya, bahkan kalau Khairil Anwar itu punya harapan hidup berapa Bapak Ibu? Aku ingin hidup 1000 tahun lagi gitu lagi. Kira-kira kalau diberi umur 1000 tahun mau Bapak Ibu? Iya. Insyaallah nggak mau ya Pak ya. Iya. Kita ini Bapak Ibu yang mana yang paling sepuh sih Pak? Ada yang sudah 80 tahun. Wah. Kita Pak ya soalnya Pak. Nah ini ya sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau menurut rumusnya Rasulullah Muhammad SAW, usia dari umat Nabi Muhammad SAW adalah sekitar 60 sampai 70 tahun. Ya, jadi ya bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah berusia di atas 70 tahun berarti ini usia bonus ya Pak. Usia bonus ya, usia bonus ya. Makanya dinikmati ya. Dan sebaik-baik manusia adalah manusia yang usianya panjang tetapi akhlaknya juga baik ya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang sebaik-baik manusia adalah yang berguna bagi manusia yang lainnya. Ini ya coba yang terima kasih. Mudah-mudahan bapak-bapak ibu-ibu yang sudah usia di atas 70 tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mudah-mudahan kita tetap sehat walafiat ya. Sampai usia senja juga gitu. Jamaah Allah, langsung saja bahwa harapan hidup manusia paling tidak ada 5 hal. Yang pertama adalah senantiasa diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu harapan yang pertama. Dan ketika kita di dalam keseharian kita, ketika kita bertemu dengan saudara kita, dengan teman kita biasa mengucapkan apa Pak Ibu? Assalam ya, sesuai dengan masjid kita ya. Assalam ya. Assalamualaikum. Semoga
kita butuh keselamatan itu. Ya, kita senantiasa membutuhkan keselamatan itu. Makanya kalau kita memberikan kesan pada anak-anak kita yang mau sekolah itu apa Bapak Ibu? Repatus nanti arti gitu ya, itu juga keselamatan ya, pesan keselamatan buat anak kita. Tapi kan kadang-kadang keselamatan ini sulit jamaah ya. Keselamatan ini sulit, terutama untuk anak-anak muda kita. Karena apa? Anak-anak muda kita kadang-kadang dalam bergaul itu juga mengalami kegagalan. Ada yang namanya kecelakaan ya. Kalau di sini ada Bu, anak muda yang muda-mudi kecelakaan ada Bu. Nah, maksudnya pemilu itu ada Pak? Tidak ada ya Pak? Insya Allah kalau di asrama tidak ada ya Pak ya? Dan alhamdulillah tidak ada ya. Pernikahan hamil terlebih dahulu, insya Allah tidak ada ya. Alhamdulillah tidak ada. Alhamdulillah ya Pak. Nah karena apa? Kadang-kadang pesan kita terhadap anak putri ya, anak kita mempunyai remaja putri ketika mau ada acara malam kan pesannya gimana Bapak Ibu? No, pribadi ojo bengi-bengi gitu ya. Padahal acaranya rampung jam ini acaranya rampung jam 10 atau jam 11 bunyi. Nah, terus akhirnya betul mati Bali gitu, terus ke Bali malah esok sisa gitu. Iya, terus ditakoni dulu kok lagi Bali tuh jadi Bapak Ibu redo Bali bengi-bengi akhirnya itu jadi kancane gitu. Temannya padahal cowok ya terus ya gitu. Iya ini sama yang Allah SWT. Maka pesan kita perbaiki ya Pak ya. Pesan kita bagaimana Bapak Ibu? Nah, mempunyai selaku acaranya terus tadi mungkin Bu orang wani Joko Nusantara Sari ya itu yang jemaah di perlahan ya Allah ya. Jadi kalau kita pesan dengan anak-anak kita harus mantap, harus mantap. Jangan sampai beberapa waktu lalu saya bertemu dengan anak-anak muda ya, seusia SMA kan ya, seusia SMA kan saya waktu itu mau sholat tarawih di Masjid Al-Falah punya jalan sana ya Pak ya, jalan Mojali itu ya. Nah waktu itu saya ketemu dengan anak muda dari Solo, dari Solo. Saya tanya, sok kepo gitu ya, Mas dari mana? Saya dari Solo Pak. Ke sini naik apa? Bermotoran. Berapa temanmu? Saya berenam, tapi pakai 3 motor. Laki-laki 3, perempuannya 3. Wah, acaranya apa? Buka puasa bersama. Mantap betul Bapak Ibu? Mantap ya. Iya. Itu sekolah Solo, teng Jogja, di boncengan. Nah ya, boncengan putra putri dalam rangka mau berbuka puasa. Kira-kira betul apa tidak Bapak Ibu? Betul ya Pak? Iya. Nah ini jawaban apa? Terus saya pikir, tuh, nek saiki kowe buka nek Jogja ya, pokoknya tekan Solo ya opo kata mungkin besok pagi bisa jadi ya Pak ya. Nah, ini jangan anak-anak muda kita seperti itu. Maka perlu kita tanamkan bahwa puasa Ramadan itu bukan hanya sekedar menahan haus dan lapar saja. Maka kalau menurut Ustadz Abdul Somad ya tadi pagi saya mendengarkan ceramahnya itu, bagaimana kalau saya itu pacaran secara Islami gitu. Ada Bapak Ibu pacaran Islami? Ada? Habis iya, pacaran yang Islam itu pacaran namun sesudah dinikah, ini pacaran Islami ya. Tapi karena saya ada yang bertanya itu begini, Ustaz, saya itu kemarin waktu belum punya pacar si ini ya, si dia itu gadis ya. Nah, ini saya sholatnya masih bolong-bolong.
beda konteks ya, beda konteksnya. Rajin sholat boleh ya, buat apa? Sholat tahajudnya tapi boleh, namun pacaran jangan dulu ya, karena pacaran itu kan salah satu apa ya, pintu dari zina ya Pak ya, bukan hanya zina fisik tapi zina mata, dan hatinya selalu memikirkan si dia kan ya Pak ya, iya itu ya. Ini jamaah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Namun kadang-kadang kan di wilayah saya tanya Pak, misalnya kalau anak kita yang cewek itu sudah di apa namanya Pak, tunangan ya Pak ya, tunangan, terus seolah-olah kan bebas Pak ya, bebas kadang-kadang seperti itu, menganggap bahwa ini sudah resmi ya, itu padahal belum boleh, ya, belum boleh, karena itu belum ijab sah ya, itu ya, belum ijab sah. Ada yang jamaah yang mata Allah, saya dengar kisah itu ada seorang wanita muslimah itu dipacari sama seorang dokter ya. Dokter muda, ganteng, kaya raya. Tapi ini antara cewek dan cowoknya ini beda agama. Ya, beda agama. Kemudian seiring waktu, karena sudah menjalin lama berhubungan, maka kesepakatan untuk menikah. Ya, apa namanya? Kalau mau nikah itu apa? Apa? Lamaran ya, lamaran sudah, terus anak-anak milenial sekarang itu apa namanya? Pre-wedding. Nah, gitu ya. Wis foto-foto, wis dadi undangannya, wis disebar, gitu. Hari wedding, gitu. Nah, pada malam hari H, kalau ini mungkin tidur hari ini Pak. Acara tidur hari ini itu yang si cowok itu nggak datang, nggak ada kabar sama sekali. Ya apa? Kemudian ditelepon, tidak diangkat telepon, tidak diangkat. Kemudian pagi harinya ketika hari H itu ditelepon mengangkat. Saya siap nikah kalau kamu mau ikut agama saya. Kira-kira berikut Bapak Ibu. Dilanjut atau benar? Ini undangan kok disebar tuh. Ijab kabul sudah direncanakan tanggal jam itu sudah dilaksanakan. Namun karena pemudanya itu non-muslim, maka akhirnya tidak diadakan. Ini termasuk ya jamaah keselamatan kita. Ya, keselamatan sebelum nikah saja sudah ngapusi, apalagi tadi sesudah nikah pasti buntutnya panjang. Lebih baik digagalkan. Insya Allah itu lebih baik. Ya, itu. Nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan ganti seorang laki-laki yang muslim, insya Allah. Seperti itu jawaban Allah. Itu ya. Yang pertama, bahwa kita butuh keselamatan ya. Maka doa kita adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami keselamatan hidup atau kebahagiaan hidup di dunia, dan berilah kami keselamatan hidup di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Itu doa kita. Kita ulangi ya Bu ya. Bahkan ketika kita sholat saja, ya, selesai sholat kita mengucapkan Assalamualaikum, tengok ke kanan ya Pak ya, Bu ya. Tengok ke kiri. Ketika kita menengok ke kanan, kita mendoakan saudara-saudara muslim kita yang berada di sebelah kanan kita. Ketika kita menengok sebelah kiri, maka itu kita mendoakan saudara-saudara muslim kita yang sebelah kiri. Inilah jamaah firman Allah Subhanahu Wa Taala. Kehebatan umat Islam itu di situ. Kalau ditutup, nah, itu Pak ya. Iya, ketika saya membuka tadi juga Assalamualaikum. Itu ya, jamaah firman Allah. Harapan yang pertama. Kemudian harapan hidup yang kedua adalah
kesehatan. Ya, kesehatan penting benar Bapak Ibu, penting ya. Kalau disuruh milih misalnya antara sehat tapi tidak punya duit tapi tidak sehat, pilih yang mana Bapak Ibu? Kesehatan. Pilih apa? Pilih itu sih tunggal ya Pak ya. Ini kalau di Pak. Ya. Pilih mau Bapak Ibu? Tetap pilih sehat, duit kan ya. Ini jawabannya Pak ya. Jadi sehat, ya sehat dalam artian sehat jasmani dan rohani. Ini tujuan kita, salah satu tujuan kita melaksanakan rangkaian ibadah puasa dalam rangka untuk sehat jasmani dan rohani sesuai sabda Rasulullah, sumu tasihu, berpuasalah agar kamu sehat. Jadi mantap ya, kita melaksanakan puasa itu mantap. Dan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Mantap. Iya. Mantap. Sehat. Dulu pernah ada, kalau waktu saya kecil itu ada guru olahraga menyampaikan kata-kata mensana et corpore sano. Pernah dengar Bapak Ibu ya? Apa itu artinya Bapak Ibu? Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Ini kira-kira sampai saat ini masih pas mau benar. Kebergeser. Iya. Ternyata istilah itu sudah tidak relevan dengan sekarang Pak ya. Iya. Sudah tidak relevan. Di dalam tubuh yang kuat, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nek, kalau Pak Gatos ini di jalan-jalan itu banyak saudara-saudara kita yang sekarang istilahnya apa itu Pak? ODGJ gitu ya. Apa itu Pak? Orang dalam gangguan jiwa. Niku fisiknya sehat bener Bapak Ibu? Sehat gitu. Potok ya Pak ya. Iya, apa-apa di dana gitu, apa di mana? Iya, sehat gitu fisiknya. Apakah jiwanya sehat? Jiwanya kuat? Kita Pak ya, iya jiwanya tidak kuat. Kadang-kadang ketemu apa tersenyum sendiri. Kita Pak ya, iya ketemu apa lagi, ketemu hewan senyum, ketemu benda senyum. Kita sosok pelaku diri senyum lagi. Kira-kira Bapak Ibu sok senyum-senyum motornya betul? Iya Pak ya. Kayak orang mau kok senyum-senyum sendiri berarti rodo digiji gitu ya. Ini zamannya Ramadan. Kesehatan itu penting. Kesehatan penting. Ya. Maka berbagai macam cara kita lakukan agar kita tubuh kita sehat. Ya, saya pernah zamannya Ramadan. Ini ironis ya, ironis sekali. Saya pernah waktu itu mengunjungi ibu saya. Ibu saya itu dirawat di Gracia. Gracia itu di mana Bapak Ibu? Pakem ya. Pakem itu identik dengan apa? Digiji. Gitu Pak ya? Digiji sana ya. Iya. Orang dalam gangguan jiwa. Nah, waktu itu ibu itu kan seorang janda ya. Seorang janda ditinggali 5 putra. Bapak tanpa meninggalkan pensiun, tanpa meninggalkan sawah, tanpa meninggalkan harta, ditinggali anak 5. Anak 5 semoga kabeh. Nah itu ya. Kemudian yang dilakukan oleh ibu adalah dengan buruh tani waktu itu ya. Misalnya ibu buruh tani. Ya, buruh tani kemudian lambat laun ketika anak-anaknya alhamdulillah tapi sudah menikah semua. Itu malah ibu itu kena gangguan itu ya, kena fitnah sana fitnah sini ya, namanya sudah janda ya Bu ya, menghidupi anaknya 5 tanpa diberi bekal oleh suaminya. Nah, ya, akhirnya kena fitnah sana sini
beliau tidak bisa sare, ya, tidak bisa sare. Jadi kalau dipegang ini ya dahinya ya, dahinya itu panasnya luar biasa. Dan yang menarik itu ketika saya di sana itu ada seorang perawat, itu saya datang ke sana karena jam 10 atau jam 11 siang. Itu ada seorang anak dari perawat itu menyusul di sana, ya, menyusul ke perawat itu minta sesuatu, tapi perawat itu tidak memberikannya. Terus anak itu dimarah-marahin, disemeni, ya, pokoknya dimarah-marahin itu. Kemudian melewatlah seorang laki-laki kira-kira usianya 50-an, 5 tahun, 60 tahun ke atas itu ya, sambil berkata, Bu, kalian putranya itu sing sayang. Dan itu terus mikir, Pak, ini sing kentir, ibu ini perawatnya apa pasien ini gitu. Itu jelas memakai pasien gitu, pusat pasien kan ada pakaiannya busur gitu. Iya, itu sing kentir ini sama nasihati sing. Itu sungguh-sungguh terjadi, Pak. Iya, sungguh-sungguh terjadi. Ya. Terus saya mikir, lama banget. Saya senyum-senyum sendiri. Gila, kok panas kok dinasihati mau kentir gitu. Ini jamaah dirahmati Allah SWT. Ya. Kadang-kadang kita menghadapi suatu masalah itu karena keseharian kita saja. Ya. Seperti mungkin perawat yang di Gracia itu sekedar menjalankan tugas saja. Namun tidak sadar kalau di belakang mereka itu perlu apa? Perlu contoh, ya Bu ya, perlu contoh. Ya, nah, wis wong kentir seperti itu bisa menasihati, berarti dia sudah waras ya Bu ya, sudah waras tadi. Iya. Dan ini zaman yang Allah SWT. Ya. Makanya kita perlu introspeksi ya. Kadang-kadang dengan anak kita yang kecil itu ya Bu ya. Dengan anak kita yang kecil itu kita memberikan tugas tapi belum sesuai dengan usianya. Dek, usia sabar dong gitu. Kita nanti sama tadi betul bawa ibu, sing sama tadi ibu nama bapak. Itu ya. Ini ya kadang-kadang dek, usia sabar. Sabar sih. Sing sabar sing tadi bukti apa anaknya sifat sabar bapaknya nopo ya. Oh tiap sepuhe nopo anaknya. Ya, kita harus menjadi contoh dulu ya Pak ya. Kita harus menjadi contoh dulu. Ya, kalau ingin anak kita sabar, kita harus berusaha yang sabar. Ya, ini jamaah dirahmati Allah SWT. Dan ketika kita menjalankan kesehatan tadi, kita kita hubungkan dengan ini. Pas pemilihan legislatif kemarin, ya Pak ya, banyak saudara-saudara kita itu yang mempunyai harta banyak, kita ingin kedudukan yang tinggi, akhirnya ODGJ, ya itu Pak ya. Iya. Bahkan saya pernah dapat kiriman gambar video itu, ada seorang caleg yang belum sampai coblosan ya karena dana untuk kampanye sudah habis, tapi kok rasa-rasanya yang pilih itu kok masih sedikit, itu akhirnya dia naik ke tower, kemudian orang-orang datang, ya, orang-orang di sekitarnya itu datang, tetangga-tetangga kanan kiri datang, namun dia sudah berada di atas tower. Akhirnya 1, 2, 3 langsung loncat dari tower. Kira-kira nggak salah betul? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kita masuk ODGJ. Itu zamannya Allah. Maka penting sekali ya, penting sekali kita merawat badan kita. Namun yang lebih penting adalah merawat jiwa kita. Salah satunya dengan kita melaksanakan rangkaian ibadah puasa di bulan Ramadan ini, kan ya. Dengan fisiknya sehat, jiwanya insya Allah kuat. Itu jamaah dirahmati Allah SWT. Kemudian yang ketiga, harapan hidup kita adalah memperoleh nikmat. Nikmat dalam artian kita bisa
menikmati kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Kadang-kadang, karena kadang-kadang di antara kita orang-orang Muslim itu belum bisa menikmati hidupnya. Terus Bapak Ibu ya, iya, tidak hidup sesuai dengan kemampuannya. Makanya kadang ada yang terjerat dengan apa itu, kalau di tempat saya itu Bang Harian itu namanya Pak? Bang Becet. Dan tampilnya kan betul Bapak Ibu. Nah tampilnya betul di mana? Gini terjemput mereka. Iya. Nah itu artinya tidak menikmati hidupnya. Ya Bu ya. Rezekinya sudah dipercetkan dulu. Padahal nek Bang Becet itu caranya memang istilahnya itu nek benar bayar korelasi ya mungkin. Korelasi utang 100.000 nompornya 80.000 ini baliknya 120. Nah, tuh kok ngerti? Bisa ngerti. Saya itu curhatan. Jadi saya itu curhatan. Ya. Bahkan kemarin di tahun yang kemarin program saya di takmir masjid itu menyampaikan itu ada jamaah kami yang terjerat berkreatif itu. Ternyata dalam satu hari itu tidak kurang dari 5 orang yang menagih, ya, yang datang ya, yang datang itu tidak kurang dari 5 orang setiap hari. Oke, iya setiap hari Bu. Mantap betul Bu. sampai waktu itu mertua saya datang ke rumah saya, itu tinggal beberapa hari, toh, gitu ya, toh. Kok tamu nih kok diri ya. Sekolah jam itu esok ngantai maghrib kok bisa mau tamu lagi. Buat gawe opo gitu. Dan tentunya saya sampaikan bahwa itu adalah rentenir itu Bu ya, perintah darat. Kira-kira yang salah orang tersebut apa kita Bapak Ibu? Yang salah dia sendiri apa kita semuanya? Ya kita semuanya ya, sebetulnya kita semuanya yang salah. Ya. Karena kemarin beberapa waktu saya tanya dengan seseorang yang terjerat dengan itu, ya. Karena dia itu, yang penting aku butuh, ya cepat, gitu ya, tanpa ada agungan apapun. Ya. Misalnya mau pinjam ke orang yang kaya, biasanya malah diumumi gitu ya mungkin. Pernah Bapak Ibu, misalnya gajah repotan, anak ini duit nek gone sedulure sing sugih, orang yang kaya, malah diceritani orang-orang kan bener Bapak Ibu? Pernah ya Bapak Ibu? Iya. Saya beberapa kali seperti itu. Dulu ya waktu zaman jahiliyah. Iya, sebelum saya sering main bar itu saya sering dulu kalau pas kepetok itu saya lari ke saudara-saudara yang kira-kira kaya, mampu. Tapi di sana apa? Disampaikan apa? Di sana saya sampaikan Bu, Pak, ini saya pulau suatu ini sepeda silaturahim dan sebagainya bla 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 gitu ya. Terus akhirnya ikut kambing sekian, saya di sini ingin pinjam, ya, ingin ditulungi lah, ditulungi. Tapi lo semeter, dek, kok boleh teko saiki? Saiki bertak butuh kulo, bertak butuh kulo mari gitu. Bertanggung tunggu, bertanggung bebas di rumah kalau kayak duduk ini. Sama tadi betul Bapak Ibu. Nanti kata Ibu. Ini ya zaman Allah. Harapan kita itu seperti itu. Ya, harapan kita datang ke saudara kita yang kita pandang mampu, ya, mampu untuk memberikan solusi. Namun kenyataannya kita malah diumumi ya Bu ya, diumumi ya, iya seperti itu zaman dari Allah SWT. Kemudian saya datang ke saudara yang lain sama halnya seperti itu. Nah ini kira-kira sakit betul Bapak Ibu seperti itu. Wah, di rosot itu kota itu ya Bu ya. Gue salah boleh lihat nih kalau kayak kita waktu longgar mesti itu ternyata betul itu ya, itu seperti zaman dari Allah SWT. Maka nikmati kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam agama kita dinamakan dengan apa itu Bapak Ibu? Qanaah, gitu.
dua mulai motor anyar, alhamdulillah. Tonggone dua mulai mobil, alhamdulillah. Tonggone bangun rumah, alhamdulillah. Tonggone rabi meneh. Tapi yang sulit kadang-kadang ini, saudara kita mendapatkan nikmat dari Allah, ya, diberikan tambahan rezeki, namun hati kita tidak suka. Ya Bu ya, kebanyakan dari umat Islam itu penyakitnya di situ. Kalau ada saudara yang lebih mampu, nah itu ya, lebih mampu, maka hati kita tidak senang. Ya, namanya itu hasad, ya Bu ya. Namanya apa Bu Ibu? Hasad, iri, dengki, jahil, mentakil, medit, dan itu tamak dan sebagainya itu rangkaian ya, ngoncone ya, 11-12. Ya, maka kita diusahakan untuk apa? Menikmati. Ya. Di dalam Ramadan ini kita dilatih untuk menikmati hidup kita. Ya. Apa tuh yang kita banggakan? Ya. Apa yang kita agung-agungkan? Saudara kita yang kaya raya sama dengan kita, tidak makan, tidak minum. Mau beda nih, mungkin sahur itu ya, sahurnya ya rada mengawui gitu ya, yang orang yang mampu. Tapi kalau yang biasa saja sekedar. Namun kenikmatan orang yang makan sederhana dengan orang yang makan rumah kadang-kadang enak yang sederhana Bu ya. Itu kan mau makan apa? Orang-orang yang sudah mempunyai asam urat, kemudian gula, kemudian kolesterol, kemudian tiroidil. Wah itu kan hati-hati banget ya Pak ya. Kita mau makan cumi-cumi, betul Pak. Bapak itu Pak, dan cumi-cumi efeknya apa? Kolesterolnya tinggi, gitu. Iya. Terus kalau dari sayur-sayuran, bayam, apa? Asam uratnya kumat lagi, gitu. Iya. Atau dari sate, darah tinggi. Sekitar itu nikmat betul Bapak Ibu. Aja ujung kita melihat dipengen apa doang apa wis duwe pabrik gula sendiri ya, ini kan tidak nikmat sama-sama. Sing nikmat pripun? Bapak saya pun usia di atas 70, 60 ke atas ya Pak ya. Kalau misalnya John Sewu itu John Sewu, kalau misalnya Bapak Ibu periksa mempunyai kolesterol, asam urat, darah tinggi, gula, nih, iku nek dikon kali dokter ampun darah tinggi, kira-kira digugu bener apa Ibu? Kita, nah itu biasanya sebuku nanti ya Bu, mungkin iya dokter. Nah, nanti Indonesia mungkin, nah usia 60 tahun ke atas ya. Harapan hidup sudah apa ortopedi tuh ya. Kok orang itu darah tinggi, darah yang apa? Gitu? Iya makanya yang lebih apa? Biar lebih tenang, itu darah ya secukupnya saja. Ini dalam Quran itu nomor 3 wala tusrifu ya, jangan berlebihan ya. Jangan berlebihan. Boleh saja kita misalnya yang punya kandungan tiroidil ya, darah tinggi, apakah tidak boleh makan sate? Boleh, ya, boleh. Ya. Apakah yang punya penyakit diabetes tidak boleh minum teh manis misalnya? Boleh betul Bapak Ibu? Boleh, ya, boleh saja. Yang penting tidak berlebihan. Dan lebih aman dan lebih tenang lagi, Bapak Ibu tidak usah cek kesehatan. Gitu Bu ya? Iya, nggak usah cek kesehatan. Insya Allah kesannya malah tenang Bapak Ibu. Iya, nggak usah cek kolesterol piro, asam urat piro, nggak usah. Yang penting hidup apa? Makan ya Bismillah. Aku sehat, kata dia mungkin. Aku sehat, olahraganya sing tertib ya. Dan wujud sing tertib, insya Allah sehat. Positif tinggi kepada Allah. Jangan kita takut, ya, kayak nombien, duit, ini kalau saya
apa istilahnya saya zaman prenatif atau sate raiso gitu atau teng gitu atau teng rumah makan raiso saiki sampai duit rodo lumayan atau mak pikir entuk pernah ya Pak Yuk? Iya saya beberapa kali seperti itu dulu ya waktu zaman jahiliyah iya sebelum saya sering main bar itu saya sering dulu kalau pas kepentok itu saya lari ke saudara-saudara yang kira-kira kaya, mampu. Tapi di sana apa? Disampaikan apa? Di sana saya sampaikan, Bu, Pak, terus saya pulau suatu ini sepeda silaturahim dan sebagainya bla 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 gitu ya. Terus akhirnya ikut kambing sekian, saya di sini ingin pinjam, gitu ya, ingin ditulungi lah, ditulungi, tapi loh semeter, dek, kok boleh teko saiki? Iki bertak butuhku tak bertak butuhku kemari misalnya bertak butuhku bertakku bebas ke lemah kalau kayak duduk ini sama tadi betul bapak ibu nanti kata ibu ini ya zaman rahmat Allah harapan kita itu seperti itu ya harapan kita datang ke saudara kita yang kita pandang mampu ya mampu untuk memberikan solusi namun kenyataannya kita malah diumui ya diumui ya iya seperti itu zaman rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya datang ke saudara yang lain sama halnya seperti itu. Nah ini kira-kira sakit betul bahwa seperti itu. Wah di rosot itu mau tadi itu ya. Gue salah boleh lihat nih teknologi kita dulu kan mesti itu ternyata benar itu ya itu seperti zaman Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmati kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam agama kita dinamakan dengan apa itu Bapak Ibu? Qanaah, gitu. Merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah pada kita semuanya. Berkorban standarnya ya tetangga kita diberikan ekonomi yang lebih oleh Allah, alhamdulillah. Tonggone songgo mulai motor anyar, alhamdulillah. Tonggone gua mulai mobil, alhamdulillah. Tonggone bapak rumah, alhamdulillah. Tonggone rabi meneh. Itu sangat tahu. Tapi yang sulit kadang-kadang ini saudara kita mendapatkan nikmat dari Allah, ya, diberikan tambahan rezeki, namun hati kita tidak suka. Ya Bu ya, kebanyakan dari umat Islam itu penyakitnya di situ. Kalau ada saudara yang lebih mampu, nah itu ya, lebih mampu maka hati kita tidak senang. Ya, namanya itu hasad, ya Bu ya. Namanya apa Bu Ibu? Hasad, iri, dengki, jahil, metakil, medit, nah itu tamak dan sebagainya itu rangkaian ya, koncone ya, 11-12. Ya, maka kita diusahakan untuk apa? Menikmati ya. Di dalam Ramadan ini kita dilatih untuk menikmati hidup kita. Ya, apa tuh yang kita banggakan? Ya. Apa yang kita agung-agungkan? Saudara kita yang kaya raya sama dengan kita, tidak makan, tidak minum. Mau beda nih, mungkin sahur ya Bu ya. Sahur ya rada ya rada mawuhe gitu ya, yang orang yang mampu. Tapi kalau yang biasa saja sekedar. Namun kenikmatan orang yang makan sederhana dengan orang yang makan rumah kadang-kadang enak yang sederhana Bu ya. Kita mau makan apa? Orang-orang yang sudah mempunyai asam urat, kemudian gula, kemudian kolesterol, kemudian tiroidil. Wah itu kan hati-hati banget ya Pak ya. Kita mau makan cumi-cumi, betul Pak. Apa itu Pak? Dan cumi-cumi efeknya apa? Kolesterolnya tinggi, gitu. Iya. Terus kalau dari sayur-sayuran, bayam, apa? Asam uratnya kumat lagi gitu. Iya, atau darah sate, darah tinggi. Sekitar itu nikmat bener Bapak Ibu. Aja ujung tidak lagi won,
Apa doang apa? Wis duwe pabrik gula sendiri ya. Ini kan tidak nikmat macam-macam. Sing nikmat pripun? Ngomongkan saya pun usia di atas 70, 60 ke atas ya Pak ya. Kalau misalnya John Sewu itu John Sewu. Kalau misalnya Bapak Ibu meriksa mempunyai kolesterol, asam urat, darah tinggi, terus kemudian apa? Gula. Nih, iku nek dikon kali dokter ampun darah tinggi, kira-kira digugu mboten apa Ibu? Gitu. Nah itu biasanya sok buku nanti ya Bu. Mungkin iya dokter. Nah, nanti Indonesia mungkin nah usia 60 tahun ke atas ya. Harapan hidup sudah apa ortopedi tuh ya. Kok orang itu darah tinggi, darah yang apa? Gitu. Iya makanya yang lebih biar lebih tenang itu darah ya secukupnya saja. Ini dalam Quran itu nomor 3 wala tusrifu ya, jangan berlebihan ya, jangan berlebihan. Boleh saja kita misalnya yang punya kampungan kulit tiroidil ya, darah tinggi, apakah tidak boleh makan sate? Boleh ya, boleh ya. Apakah yang punya penyakit diabetes tidak boleh minum teh manis misalnya? Boleh betul Bapak Ibu? Boleh ya, boleh saja. Yang penting tidak berlebihan. Dan lebih aman dan lebih tenang lagi, Bapak Ibu tidak usah cek kesehatan. Gitu Bu ya? Iya, nggak usah cek kesehatan. Insya Allah kesannya malah tenang Bapak Ibu. Iya, nggak usah cek kolesterol piro, asam urat piro, nggak usah. Yang penting hidup makan ya, Bismillah, aku sehat. Kata dia mungkin. Aku sehat, olahraganya sing tertib ya, dan wujud sing tertib, insya Allah sehat. Positif tinggi kepada Allah. Jangan kita takut ya, kayak nombien, duwi ini kalau saya nopo istilahnya saya zaman prenatif atau sate raiso gitu, atau rumah makan raiso. Saya ini sampai duit rodo lumayan, mak mikir entuk. Dinikmati saja sama-sama. Ya nanti seandainya Bapak Ibu yang sudah punya riwayat seperti itu kok meninggal dunia, ya wis takdir ngoten iki. Kita mungkin dinikmati. Jadi hidup itu dinikmati karena dokter Budi itu ya. Ini dokter saya mohon maaf. Dari Surabaya tadi bisa diketik gitu ya, dokter Budi YouTube itu ada. Kata dokter Budi itu makan dan minum itu untuk kesehatan kita hanya 20% pengaruhnya ya, 20%. Berarti apa sih banget itu pikiran kita ya Pak ya, pikiran kita ya. Maka tadi jiwa kita ya, kadang-kadang sakit itu jiwa kita, bukan fisik kita. Kalau fisik itu hanya berapa persen gitu. Namun yang lebih penting itu jiwa kita ya, pikiran kita. Dan pikirannya tenang, insya Allah. Ini jawabannya teman-teman. Karena kita yakin bahwa Al-Quran adalah obat untuk kita. Kita nikmati. Pernah saya sampaikan ya, di beberapa tahun yang lalu saya sedang mengisi pengajian, setelah mengisi pengajian ibu-ibu di Masjid Al-Amin Condong Betul. Nah, itu sekitar jam 9:04 ya, 21:15 saya waktu itu di SMS ya, karena waktu itu saya memakai HP yang jadul itu, pakai HP yang belum ada Androidnya, itu di SMS oleh seseorang, nomornya saya tidak kenal, di situ juga tidak ada namanya, saya tidak menyimpannya. SMS-nya ringkas, Pak Kamto, aku mumet gitu. Ya, Pak Kamto, aku mumet. Terus saya tanya, kenapa kok mumet? Ya, saya nggak tanya namanya dulu. Aku sesuk-esuk kudu duit tepak 1.000. Kita ada betul ya.
Terus saya tanya, iki sopo? Iki sopo? Ternyata jamaah jemaah. Dia mengenalkan diri, dia adalah seorang janda usia 30-an tahun, punya anak 2 dari 2 suami yang berbeda. Nah, itu ya. Jam 09.00 bengi neng Parang kula isi pengajian niki, bar isi pengajian di SMS ngoten niku. Ya. Sing siji usiane wis SMP, sing siji isih 1,5 tahun. Iku wis pegadang kabeh. Nah, oke. Pak, iku terus dilanjutke, Pak, aku butuh duit sesuk-esuk kudu ono. Nah, saya sampaikan, ya aku tak ngomong karo bojoku dhisik. Nah, kalau tekan rumah, kalau maksud itu kalau ngomong-ngomongan bujuk kalau kira-kira bujuk kalau ngitungnya bener Bapak Ibu? Ngitungnya bener Pak? Itu Pak parah bener? Bener ya? Yang ini berburi ini kira-kira parah bener? Wah, nombe pokoknya orang kata ya gitu nah ojo kasar udah bujuk kalau yang mau ojo bahasa ane, niku nggih, nek atine wong lanang niku beda karo atine wong wedok nggih Pak nggih. Beda. Ternyata beda ya, hati bapak itu dengan ibu beda. Nggih. Nek ibu itu hatinya lembut ya Bu ya. Nek bapak hatine ya. Terus kemudian jam malam berlalu, pagi harinya itu istri saya pergi dulu ngajar di TK Kumpul ya. Saya agak sharekan dikit. Nah, sebelum jam 7 istri saya sudah pergi. Nah, jam 7 10 menit orang itu datang. Kalian betul anaknya sih, kalau kita kalau pernah tahu dua iki gitu. Mau masuk di subuh, tujuh kelompok kesah, menurut kelompok tekel. Pak, saya mau pergi situ ya, mana bingung? Wah, ini banget. Ya, ini saya kira-kira kalau nyasi benar Bu? Dalam? Iya. Ternyata hati saya sudah tidak tega Bu ya. Gak tega Bu, lelah tega benar Bu ya. Bapak-bapak itu gak tegaan. Ibu bapak tega budi biasanya. So tegel bapak atau tegel ibu? Mata tegel ibu aja. Jadi aja mari Bapak. Akhirnya saya sampaikan, saya walaupun sudah dipesan sama istri, pokoknya ojo betul ya. Ini artinya ya tega Bu ya, tidak tega. Dan akhirnya apa? Saya berikan, ini saya nggak ujub ya, tidak siap, bukan pamer ya, tapi itu pembelajaran kita, nanti untuk menikmati hidup tadi. Kemudian saya beri, ternyata saya alhamdulillah masih ada, kalau itu ada uang cadangan ada ya, masih ada, punya uang saya kalau 500, ada 500.000. Nah akhirnya karena tidak tega ya, dulu bocah cilik, terus pikirannya menolak ya, pikirannya macam-macam, jadi kan uang 500.000 pulang caos ke, nah, lu wah ini terbar, kecil ini duit 500.000 itu pikiran kok, wah macam-macam, ini gue lihat bujuk takut piye, ya itu ya, iya Pak, jadi bujuk takut piye, ya kita jawab. Nah itu ketika sore hari jam habis asar baru pulang istri saya karena TKID ya. TKID, nah itu istri saya pertama kali yang ditanyakan itu biji dobi yang masuk kata itu wongnya teko ora waduh tinggal ini ya. Dan akhirnya saya sampaikan mohon maaf ini tetap paksa saya sampaikan saya beri tapi cuma 500.000 saja ya. Dan ternyata jamaah firman Allah SWT ternyata efeknya ya, ragu-ragu dari istri tadi benar itu dia ternyata terjerat dengan utang piutang itu pagi hari
kalau tidak motor cicilannya diambil oleh direktorat. Nah itu ya, seperti itu. Itu kan tidak menikmati hidupnya. Maka kemudian hari berganti-hari, bulan berganti bulan, akhirnya uang itu tetap tidak kembali, dan sampai sekarang tidak kembali. Gitu ya. Sampai sekarang tidak kembali lagi. Dan akhirnya suatu hari saya membuka Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Ya. Ayat Al-Baqarah ayat 282. Itu di sana menerangkan bahwa orang yang hutang piutang itu harus ada saksinya, ya Pak ya, harus ada saksinya, harus tertulis, itu seperti itu ya. Kalau wanita saksinya harus 2, kalau laki-laki cukup 1 saja, dan harus dibukukan. Ya, yang kita yang dapat kadang-kadang itu ya, kita direpot situ. Kita mau berbuat baik saja, kalau tidak sesuai dengan tuntunan dari Al-Quran, ya, ternyata salah, ya, itu ternyata salah. Maka nikmati hidup ini sesuai dengan ajaran dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagai Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sampai sekarang urusan itu tidak selesai. Tidak selesai. Ini namanya orang tidak menikmati hidupnya seperti itu, ya. Karena hidupnya dipaksakan harus terjerat dengan apa? Dengan utang piutang, maka akhirnya merepotkan orang lain. Itu yang ketiga. Yang keempat, orang yang hidup itu harus terhormat, ya, harus terhormat, ya. Ya, ini yang sama ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Orang hidup itu perlu kehormatan, ya. Kira-kira ibu kalau punya suami, punya jago, benar. Ibu-ibu lebih bangga suaminya punya jabatan, nomor biasa-biasa saja. Paling orang yang bujurnya itu jadi Pak RT, gitu. Pak RT atau Pak RW, gitu itu orang dibanggakan. Apalagi PSRT atau RW bisa jadi RW, gitu ya. Kalau kita tanya suamiku kan jadi mana? Dosen. Nah, ya, itu perlu ya, itu kehormatan itu perlu. Ya, itu perlu. Namun kita selaku orang yang Muslim, kehormatan bukan kehormatan di dunia, bukan segalanya, ya, bukan segalanya kehormatan di dunia. Itu kehormatan penting, ya. Namun yang kita perlukan adalah kehormatan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Sungguh orang yang mulia, orang yang terhormat di hadapan Allah adalah orang yang bertakwa di hadapan Allah. Ya, ya. Karena tujuan kita melaksanakan rangkaian ibadah di bulan puasa ini adalah dalam rangka untuk menggapai kemuliaan, kehormatan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir Allah Subhanahu Wa Taala, hidup kita yang sekali di dunia ini harus bisa mengatakan sukses di dunia, sukses di akhirat. Kalau sukses di dunia kadang-kadang cuma mungkin, ya, mungkin bisa sukses, mungkin bisa tidak. Tapi kalau nasib kita di dunia, di akhirat, itu sudah harus pasti. Kita mau menderita atau mau mulia di akhirat. Kalau kita mau sukses di akhirat, harus mengikuti apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Namun kalau kita tidak menginginkan sukses di akhirat, kita bisa menuruti hawa nafsu. Itulah jawaban Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan puasa Ramadan 5 hari tadi, harapan hidup mudah-mudahan bisa tercapai semuanya, bisa dalam diri kita masing-masing. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kenikmatan Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kehormatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan akhirnya nanti bisa sukses dunia, bisa sukses akhirat.
Demikian yang saya sampaikan. Mungkin belum puas ya Bu ya, belum lengkap yang saya sampaikan, namun itu saja dulu. Di lain waktu insya Allah akan kita lanjutkan semuanya. Semoga Bapak Ibu sekalian senantiasa dipanjangkan umurnya, senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dimudahkan rezekinya, diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah dan barokah. Yang soleh dan solehah, dan pada akhirnya ketika meninggal dunia kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang husnul khatimah. Kenapa beliau mau dimaafkan? Bila dari taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz yang sudah memaparkan materi kepada sore hari ini. Ada 5 poin yang beliau sampaikan, yaitu harapan pertama, harapan keselamatan, kemudian harapan kesehatan, harapan rezeki, harapan sukses dunia dan akhirat. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Bapak Ibu, karena waktu sudah 1 menit lagi ya. Demikian tadi mauidhah hasanah yang disampaikan oleh beliau, kemudian akan menambah wawasan keilmuan kita sehingga kita menjadi umat Islam yang cerdas. Saya pribadi apabila ada salah yang kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sambil kita nunggu berbuka,